Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dahulu kala ketika agama Islam mulai disiarkan oleh para wali songo, tersebarlah Islam sampai ke wilayah utara Pulau Jawa, termasuk di wilayah kita Jepara. Sunan Muria punya banyak santri yang mumpuni dan handal. Tidak hanya mumpuni dalam hal-hal keagamaan saja, bahkan sampai olah kanuragan dan kekebalan tubuh pun mereka punya. Termasuk Ki Gede Bangsri, Ki Banjar, Ki Jenggot dan juga Ki Suragoto yang berasal dari wilayah Jepara sebelah utara. Mereka hidup rukun saling mengunjungi, tolong-menolong dan bekerja sama dalam berdakwah agama. Seperti yang lain, Suragoto juga bersilaturahmi ke rumah saudaranya Ki Gede Bangsri. Namun hari itu sial karena Ki Gede Bangsri sedang tidak ada di rumah. Yang ada di rumah hanyalah anak putrinya yang sudah beranjak dewasa, dan juga sangat cantik bernama Dewi Wiji. Sebagai anak yang dididik taat beragama, Dewi Wiji menaruh hormat kepada Ki Suragoto sebagai tamu ayahnya. Namun perlakuan seperti itu ditanggapi lain oleh Ki Suragoto. Dia terkesima melihat kecantikan dan kelembutan tingkah laku Dewi Wiji. Mata dan hatinya sudah mulai dirasuki nafsu setan. Sifat dan perangai Suragoto memang banyak yang berlawanan dengan santri-santri Sunan Muria yang lain. Dia sering melanggar aturan-aturan yang berlaku di pesantren. Sifat dan kebiasaan itu masih terbawa sampai dia keluar dari pesantren Muria. Dan kali ini dia dihadapkan dengan kecantikan Dewi Wiji yang sangat menggoda hati lelakinya. Maka dengan tanpa basa-basi, dia meminta kesediaan Dewi Wiji untuk dipersunting menjadi istrinya. Betapa takut dan risau hati Dewi Wiji setelah mendengar permintaan Ki Suragoto yang dianggap sebagai pamannya sendiri. Dia tolak dengan kalimat yang halus. Namun Ki Suragoto tetap memaksa kesediaan Dewi Wiji untuk mengabulkan permintaan itu. Semakin dia tolak semakin keras Ki Suragoto memaksakan kehendaknya. Bujuk rayu dan iming-iming berupa harta dan perhiasan tidak bisa meluluhkan hati Dewi Wiji. Untuk meredakan suasana yang gawat, Dewi Wiji minta izin pura-pura ke dapur untuk mengambilkan minuman. Namun sebenarnya dengan sembunyi-sembunyi dia menyelinap kabur dari rumah, lari ke arah timur melalui pekarangan dan semak belukar. Kala itu memang rumah penduduk masih jarang, sehingga agak jauh ia berlari baru menemukan sebuah rumah. Bukan Ki Suragoto kalau mudah ditipu seperti itu. Dia sudah melihat gelagat dari raut muka Dewi Wiji yang akan melarikan diri. Dengan tenang dia amati kemana arah larinya Dewi Wiji. Dia berpikir semakin jauh dari rumahnya maka kehendaknya semakin mudah terlaksana. Karena dia yakin pasti bisa menangkapnya, seberapa jauh larinya seorang perempuan. Dewi Wiji meminta perlindungan kepada Ki Banjar. Sementara Ki Suragoto masih terus mengejar Dewi Wiji. Dan Ki Suragoto pun sampai ke rumah Ki Banjar. Karena Ki Banjar ingin melindungi anak dari kakak seperguruannya, maka terjadilah perkelahian hebat antara Ki Banjar dan Ki Suragoto. Ki Banjar pun mengalami kekalahan, sehingga daerah sekitar tinggal Ki Banjar diberi nama Desa Banjaran. Ketika perselisihan terjadi, Dewi Wiji terus berlari dan terus berlari. Akhirnya bertemu dengan perempuan setengah baya penjual kembang kantil. Dia menceritakan pelariannya dari kejaran Ki Suragoto, maka secepatnya Dewi Wiji disembunyikan di sebuah tempat yang aman. Sementara Dewi Wiji merasa tenang. Namun apa dikata, penjual kembang adalah seorang perempuan biasa. Sekuat dan seteguh apapun kekuatan seorang wanita, pasti tidak kuat siksaan dan penganiayaan Ki Suragoto. Akhirnya terpaksa menunjukkan tempat persembunyian Dewi Wiji. Dasar Ki Suragoto yang sudah mata gelap membabi buta,
Penjual kembang yang sudah mau menunjukkan tempat persembunyian Dewi Wiji pun dibunuh. Sampai sekarang desa tempat terjadinya peristiwa itu disebut Desa Kembang yang sekarang menjadi sebuah kecamatan. Dewi Wiji memang wanita yang gigih memegang pendirian. Dia wanita yang tidak mudah putus asa. Setelah melalui beberapa rintangan dan hambatan, sampailah dia di rumah seseorang yang dituju, yaitu Ki Ageng Jenggot. Tokoh ini masih kerabat dan juga saudara seperguruan dengan ayahnya, Ki Gede Bangsri. Kepada orang inilah Dewi Wiji yakin dan percaya pasti bisa mengalahkan dan menyadarkan Ki Suragoto dari kemungkarannya. Dewi Wiji bisa bernapas lega. Dia dipersilakan istirahat di pesanggerahan belakang. Biarlah nanti Ki Ageng Jenggot yang menghadapi segala permasalahan. Tidak lama dari kedatangan Dewi Wiji, Suragoto pun datang. Ki Ageng Jenggot tidak berbasa-basi lagi. Dia katakan terus terang bahwa Dewi Wiji keponakannya ada di sini. Dia meminta Ki Suragoto untuk mengurungkan niatnya, karena hal itu tabu dan tidak pantas dilakukan. Hati dan pikirannya sudah tertutup rapat dengan segala nasihat. Tanpa punya rasa segan dan malu kepada saudara tuanya, dia tetap nekat ingin memperistri Dewi Wiji. Boleh atau tidak Dewi Wiji akan diminta. Maka terjadilah perdebatan sengit dan selanjutnya adu kekuatan. Setelah berlangsung beberapa jurus, Suragoto terdesak dan dapat dirobohkan oleh Ki Ageng Jenggot. Memang ilmu kanuragan yang dipunyai setingkat di atas kemampuan Ki Suragoto. Suragoto menyerah. Menyerahnya Suragoto ternyata hanya tipu daya seorang pecundang yang penuh dengan kelicikan. Ketika dilepas dari cengkraman tangan Ki Ageng Jenggot, dia mengambil sebuah benda dari balik ikat pinggangnya. Setelah ditunjukkan, terkejutlah Ki Ageng Jenggot. Ternyata yang ditunjukkan adalah benda sejenis gada kuningan. Itu adalah pusaka andalan Kasunanan Muria yang disebut Guling Muria. Dan tanpa membuang kesempatan dipukulkanlah senjata itu tepat di tengah kepala Ki Ageng Jenggot. Seketika itu juga Ki Ageng Jenggot gugur membela kebenaran. Sampai sekarang desa tempat kejadian tersebut terkenal dengan nama Desa Jenggotan. Dengan paksa Dewi Wiji digelandang dibawa lari oleh Ki Suragoto ke tempat tinggalnya Mandalika. Berita tentang diculiknya Dewi Wiji telah terdengar oleh Ki Gede Bangsri, yang ternyata sedang sowan di Kasunanan Muria. Kanjeng Sunan Muria yang waktu itu sedang menerima tamu istimewa dari negeri Tiongkok merasa prihatin atas musibah itu. Ternyata hilangnya pusaka Kasunanan yang disebut Guling Muria dicuri oleh Ki Suragoto si angkara murka. Tamu dari Tiongkok adalah Sem Hokong. Dia mau berguru tentang Islam kepada Sunan Muria. Untuk imbalannya, Sem Hokong bisa memberikan jalan keluar untuk mengatasi Suragoto. Kepada Ki Gede Bangsri diberikanlah sebotol kecil serbuk racun yang sangat mujarab. Entah bagaimana caranya serbuk racun itu bisa terminum oleh Ki Suragoto. Maka tidak menunggu waktu, Ki Gede Bangsri secepatnya minta pamit. Setelah Dewi Wiji ada di bawah cengkramannya, Suragoto tidak segera pulang ke Mandalika. Dia merayakan kemenangannya dengan bersenang-senang bersama kawan-kawannya di pantai Metawar. Karena triknya panas, maka Ki Suragoto kehausan diminum. Ternyata racun Sem Hokong telah berhasil diselundupkan melalui telik sandi yang ditugaskan membawanya. Karena tidak tahan menahan panasnya racun yang merasuk ke tubuhnya, Suragoto berguling-guling kian kemari lalu menceburkan diri ke dalam laut. Dan terjadilah keajaiban. Tubuh Ki Suragoto seketika berubah menjadi Yuyugoto, yaitu kepiting raksasa yang berbulu lebat. Ia bersumpah kalau Dewi Wiji tidak dikorbankan maka rakyat Bangsri akan dihancurkan. Ki Ageng Bangsri minta pertimbangan kepada Sunan Muria. Setelah itu Sunan Muria menyarankan putri Ki Ageng Bangsri, Dewi Wiji, dikorbankan. Mendengar ancaman mengerikan itu, Dewi Wiji, yang sudah hancur luluh hatinya, merelakan tubuhnya sebagai tumbal keangkaramurkaan Ki Suragoto. Dia ikhlas berkorban demi keselamatan rakyat Bangsri yang tidak berdosa. Tanpa ragu-ragu Dewi Wiji menceburkan diri ke dalam laut.
Keajaiban pun terjadi. Seketika itu tubuh Dewi Wiji berubah menjadi ular lempe. Sampai sekarang terdapat cerita rakyat jika ada orang digigit ular lempe, obatnya Yuyu Goto ditumbuk lembut dioleskan. Sebaliknya jika digigit Yuyu Goto maka obatnya darah ular lempe. Ular lempe di laut ukurannya kecil banyak terdapat di sekitar Pulau Mandalika.